Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang sejuk ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan iman oleh Allah, yang sehingga kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Salawat sering salam kita haturkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Sholli kita berkata nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini yang akan menyampaikan tausiah subuh Ustaz kita telah hadir di tengah kita, yaitu Ustaz Ali Rahmat LC. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wal khairu wasyarru bima syiatillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunanah, amma ba'd. Wa hadratil muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para hujat, para sesepuh yang hadir, para pengurus masjid Jami'at Furqan, manakhasu bidikri Pak Ustadz Dedi Junaidi, mata Allah itu lihayatihi, amin. Imam kita Barsan dan seluruh yang hadir, mudah-mudahan di pagi yang indah ini Allah menurunkan rahmatnya kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Sudah kesekian kalinya mari kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seiring bersyukur kita, mudah-mudahan kita tambah sehat dan tambah semangat ibadah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak pernah bosan kita lantunkan di bibir kita untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau yang istiqomah dengan risalah beliau. Semoga kita di padang mahsyar nanti diakui sebagai umat beliau, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, dikisahkan di kitab Al-Mustadrak ala Shahihain Al-Imam Hakim menceritakan ada sahabat itu ikut jihad lagi junub, yaitu namanya sahabat Hamdullah. Ketika jadi pengantin baru, istrinya cerita di luar itu ada gaduh ramai keberangkatan para sahabat untuk berjihad, perang fisabilillah. Pada waktu itu alhamdulillah, namanya pengantin baru, masih belum mandi junub, langsung lari ikut ke medan perang. Di medan perang, sahabat Hamdullah ini beradu pedang dengan Abu Sufyan.
Ketika itu di sampingnya Abu Sufyan ada temannya namanya Syaddad. Tiba-tiba menghantamkan pedangnya ke sahabat Hamdullah. Akhirnya sahabat Hamdullah ini gugur syahid tapi masih junub. Para sahabat nggak ngerti kalau masih junub, tapi baginda Nabi SAW ngerti. Digotonglah jenazahnya sahabat Hamdullah, dan Nabi bersabda kepada orang yang gotong dan yang mengerumuni jenazahnya Hamdullah itu, wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya Hamdullah dimandikan oleh malaikat. Ini yang sabda Nabi Muhammad SAW. Kalau ingin tahu jelasnya kamu tentang ini, tanyalah kepada istrinya. Sahabatnya nanya, kenapa kok diberi malaikat? Suamiku Hamdullah itu baru jadi pengantar dengan saya, belum sempat mandi junub berangkat perang. Maka sabda Nabi tersebut benar bahwa perang kondisi junub dan gugur, kemudian junubnya itu dimandikan oleh malaikat. Para hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, kisah dalam kitab Al-Mustadrak Al-Sholihain ini, ya sekarang ini kita mau jihad, perang dengan siapa gitu ya. Masa kita cari musuh, kan enggak begitu ya. Maka di sana Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 122, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafaro min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqqahu fid-din al-ayah. Janganlah semuanya orang itu pergi berperang. Sahabat Mujahid menceritakan asbabun nuzulnya ayat ini karena para sahabat berperang di daerah yang subur, tinggal di sana nggak pulang-pulang. Ayat ini mereka maka sebagian. Terus hanya ayat falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid-din al-ayah. Hendaknya tidak semuanya berperang, tapi sebagian di antara yang tidak berperang itu hendaklah mempelajari agama. Ini firman Allah, yang perang-perang tapi harus ada yang belajar agama. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azharnya 30 jilid besar membaca ayatnya waktu gak sempat umur habis itu. Buya Hamka sempat ngarang. Dijelaskan jihad itu bukan hanya perang sabilillah, tapi kata Buya Hamka, mencari ilmu agama itu juga jihad. Termasuk para ulama juga melebarkan tafsirnya, mencari rezeki yang halal juga jihad.
Kenapa mencari ilmu agama itu jihad? Di zaman akhir banyak orang memahami agama hanya kulitnya saja, pinggirnya saja, tidak detail. Misalnya orang itu belajar Al-Quran harus pakai tajwid. Tidak boleh tidak ada tajwid. Kalau belajar tafsir harus belajar ilmu tafsir. Di sana ada ayat nasikh mansukh. Di sana ada ayat muhkamat mutasyabihat. Di sana ada ilmu asbabun nuzul. Dan sebagainya. Kenapa demikian? Kalau orang itu mempelajari agama Islam dengan detail, agama ini jadi kuat. Ini kami sampaikan, ini bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu rajin ke masjid, masih mau dengar ceramah. Ini juga thalabul ilm loh. Ini juga jihad loh. Ngantuk loh pagi-pagi ini. Malam begadang, kondisi perut kenyang, ngantuk loh ini. Kalau tidak ngotot, tidak matanya itu memaksa, tidur kita itu ngantuk. Bersyukur kepada Allah, Masjid Al-Furqan ini indah, cantik, dan jamaahnya semangat. Ini luar biasa. Semoga terus semangat. Kemudian di sana ada ilmu hadis. Hadis itu ada dibagi statusnya, matannya bagaimana, sanadnya bagaimana, perawinya bagaimana. Hadis itu ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Disebut sahih kenapa? Ala syartil Bukhari, ala syartil Imam Muslim. Ada syaratnya. Imam Bukhari misalnya terima hadis dari tabi'in. Tabi'in ini generasi setelahnya sahabat. Imam Bukhari itu setelah terima hadis tidak beranjak pergi ke daerah itu, enggak. Tinggal di situ 3 hari, melihat akhlaknya, kelakuannya orang yang telah memberikan hadis. Kalau orang yang memberikan hadis itu kok makan sambil jalan, hadisnya tidak dianggap sahih. Sampai segitu-gitu ya Imam Bukhari itu. Sampai begitu, makanya kitab Al-Mustadrak itu saringan dari Sahih Bukhari. Hadis kenapa dibagi hasan? Kenapa dhaif? Dhaif itu kenapa dibagi? Ada dhaif dibagi dhaif li dzati, dhaif li ghairihi. Kemudian dari segi penerima riwayat ada hadis mutawatir, ada hadis masyhur, ada hadis ahad. Waduh, habis umur ini. Ya, ini untuk santri-santri yang di pondok pesantren. Kalau masyarakat ini yang penting ibadah. Ya ajari itu puyeng kepala. Ya. Belum nahwu sorof. Gimana cara baca kitab kuning itu? Kalau dengar orang ceramah, khutbah atau baca Quran, baca apa Arab, itu kalau nahwunya salah, terasa di hati sudah salah nahwunya. Contoh, ya Rasulullah, salah itu nahwunya. Yang betul ya Rasulullah, munada mudhof, harus nasab fathah. Tapi nggak ada masalah, tapi kita diem. Bismillah, kenapa enggak bismau, enggak bismu? Nahwu sorof.
Maka kedalaman ilmu agama ini harus ada orang seperti itu. Kenapa? Untuk menjaga agama ini tidak rusak. Di sono-sono banyak orang yang ngawur sehingga membolehkan nikah beda agama. Ngawur. Liberal, ngawur. Membolehkan nggak pakai jilbab, katanya jilbab itu adat, ngawur. Kenapa? Karena ngajinya tafsir Quran tidak berdasarkan ilmu yang kuat. Oh iya, ilmu fikih. Ya. Sebelum ada fikih itu ada ilmu usul fikih. Contohnya, ya, di Al-Quran itu ada kalimat perintah, wa atuz zakah, wa aqimus shalah, itu fi'il amar, perintah. Tidak semuanya kata perintah di Quran berarti hukumnya wajib. Maka di sana ada kaidah fikih, al-amru bi syai' la yaqtadil wujub. Setiap kata perintah dalam Quran tidak berarti itu wajib hukumnya. Contohnya kulu washrobu, kulu makanlah, fil amr perintah, washrobu minumlah, perintah itu cuma, tapi nggak wajib makan, nggak wajib minum, mubah aja hukumnya. Orang nggak makan nggak dosa, nggak minum nggak dosa kok. Tapi kalau buka puasa harus segera. Ini belajar begini. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau bahas ini satu hari nggak selesai. Cuma di sana kami ingin menggarisbawahi di dalam kitab Al-Manhajus Sawi karya ulama Madinah Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Ya. Beliau mengatakan, "I'lam annal ibadata la tasihhu bidunil ilmi wal ilmu wal ibadatu la yanfa'ani illa ma'al ikhlas." Ini kuncinya ya, bahwasanya ibadah itu kalau tidak dengan ilmu gak sah. Sholat itu ada ilmunya. Kalau nggak ngerti wajib bertanya. Jangan sungkan, jangan malu, tanya. Sebelum sholat harus wudu. Nggak ada orang sholat nggak wudu. Harus wudu. Sholat zaman sekarang kan orang pakai kaos, pakai celana. Ketika sujud kaosnya narik ke atas, pantatnya kelihatan. Ada ya? Sah enggak itu? Enggak sah. Kenapa? Auratnya terbuka. Ilmu. Jadi bagaimana? Pengurus harus nyiapin sarung. Kalau ada remaja yang kayak gitu, terima kasih sudah mau ke masjid, terima kasih sudah mau sholat. Karena salah, maka pinjemin sarung, pakai sarung ya mas, biar nggak kelihatan pantatnya. Pinjemin celana, nggak muat, ukurannya beda sarung, mesti muat begitu kan. Habis sholat dibalik sarungnya. Kan banyak sekarang remaja-remaja kita itu semangat ibadahnya, ilmunya nggak ada, sembahnya pantatnya kelihatan itu kan. Nah, itu contoh. Kayak Ramadan puasa ini harus ada ilmunya. Nanti yang membatalkan puasa kan makan minum, rokok nggak batal ya, ngawur lah ya. Kan rokok makan apa? Masa makan asap batal? Nah, contoh ini ilmu. Nah di sana ada pertemuan dokter spesialis Muslim di Maroko. Jadi tiap negara mengirimkan dokter spesialisnya yang Muslim dan ahli fikih. Maka kalau ada orang sakit sesek
yang pengobatannya pakai semprot itu ya, aerosol itu kan ya, Ventolin namanya biasanya, itu untuk menjaga sesak nafas, tidak membatalkan puasa. Dokter harus bicara, kenapa? Orang berkumur itu pasti menyisakan air yang tertelan sedikit aja, pasti. Lah, orang berkumur wudhu itu ada air yang tersedia di mulut, itu sama dengan jumlahnya dengan orang yang semprot dengan sesak itu, nggak banyak. Bagaimana hukumnya suntik? Ya, puasa suntik. Ini dokter spesialis bicara juga. Kalau suntik obat nggak apa-apa, tapi kalau suntiknya vitamin C batal. 1000 cc dimasukkan ke badan itu sama dengan makan 2 piring itu. Seger badannya. Maka di sini dokter spesialis bicara tentang agama. Jadi ibadah apapun la tasihhu bidunil ilmi, kecuali wajib dengan ilmu. Maka ini alhamdulillah ngaji Bapak Ibu. Ngaji. Ya semampu kita lah. Ngaji tajwid Quran, udah tua nggak bisa-bisa, nggak apa-apa, semampunya. Yang sekarang itu Pak, akhir zaman orang baca Quran itu bernafas semuanya, ya kan? Dalam tajwid ngaji Quran nggak boleh bernafas. Satu ayat saja, kecuali wakaf berhenti atau diulangi sebelumnya. Tapi zaman akhir kok itu dipraktekkan, nggak ada orang baca Quran. Maka ada fatwa ulama yang terbarukan, orang-orang yang baca Quran bernafas itu dimaafkan, tetapi lebih baik menjaga untuk tidak bernafas. Contohnya itu. Tapi jangan sampai aturan ini mengurangi spirit kita, istiqomah kita, semangat kita membaca Quran tiap hari. Jadi kalau kita ada menjaga bernafas, kita doakan sehat aja. Baik mana gara-gara ngaji Quran bernafas jarang baca Quran. Terus ada orang yang baca Quran tapi bernafas terus. Kita ini orang tua-tua yang sudah mikirnya akhirat, lebih baik banyak baca Quran walaupun bernafas. Oh iya, harus dibaca Quran. Bukan sebagai jimat saja, disimpan di rumah nggak dibuka, jangan dibaca. Nah, kalau ada hantu bawa Quran, nah, jangan dibaca. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian wal ilmu wal ibadatu la yanfa'ani illa ma'al ikhlas. Orang ibadah dan punya ilmu itu tidak ada faedahnya kecuali ikhlas. Makanya dalam hadis Arba'in Nawawi nomor 2 itu malah kecil mengajarkan tentang Islam, tentang iman, ketiganya tentang ihsan. Ihsan itu ikhlas. Ya. Anta budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu ihsan. Itu ikhlas. Gimana maksudnya ikhlas itu? Ilmunya benar, ibadahnya rajin, tapi caremuk cari muka, ingin dipuji, itu nggak ada pahalanya. Nggak ada pahalanya. Untuk pertama kali nggak apa-apa lah, dipuji orang nggak apa-apa. Lama-lama diatur hati ini supaya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab prosesi ibadah tuh lewatnya ilmu dulu. Habis ilmu kita laksanakan ilmu, kita amalkan dengan banyak ibadah, banyak sholat, banyak baca Quran, banyak yang lainnya.
itu masih kulit, belum pada intisari patinya. Intisari patinya adalah ikhlas. Itu baru mengucurkan pahala. Perlu sabar. Makanya saya itu berangkat dari rumah ke sini nawaitul silaturahim, niat taklim, niat ibadah hanya karena Allah, biar setan nggak mengganggu di hati kita. Kenapa? Zaman akhir itu banyak ibadah yang kelihatannya akhirat, karena niatnya nggak bener menjadi nggak ada pahalanya. Sebaliknya, nyapu itu masa ibadah sih Pak? Nyapu kan bukan ibadah. Ya, tapi kalau nyapu masjid diniati, jaga masjid, kebersihan masjid, niat karena Allah, nyapu itu disebut ibadah. Dalam ulama usul fikih disebut ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak dicontohkan teknisnya oleh Nabi, itu namanya ghairu mahdhah. Sholat itu Nabi mencontohkan, itu namanya ibadah mahdhah kata ulama usul fikih. Cukup Pak ya, sudah setengah jam. Kapan-kapan kita torohin lagi. Kita terus sampai jam 6 ini Pak itu ya. Insya Allah nyambung lagi. Yang penting walhasil kesimpulannya ngaji hari ini, jangan bosan mencari ilmu. Dengan segala cara hadir di masjid, ibadah dan cari ilmu, jangan putus. Kedua, setelah punya ilmu, praktekkan, amalkan. Banyak baca Quran, banyak sholat sunnah ya. Ditambah lagi yang terakhir, ikhlas hanya karena Allah, tidak ingin dipuji, tidak bangga. Ini yang orang itu kadang-kadang cobaannya ahli ibadah, rajin baca Quran, rajin sholat malam, hatinya ini iblis masuk. Aku loh lebih hebat dari dia. Rasa seperti ini menghilangkan pahala. Ini dalam ilmu tazkiyatun nafas disebut ujub. Ujub. Apa ujub itu? Bangga dengan amalnya. Kita nggak boleh bangga. Itu iblis selalu masuk. Kita ini berangkat ke masjid diganggu, jangan ke masjid, tidur aja, nggak mempan ke masjid. Masjid sholat, jangan banyak-banyak sholatnya, nggak mempan, sholat terus. Iblis masuk lagi. Banggakanlah dirimu ibadah, sehingga hati iri sering termasuk. Aku loh dengan bapak itu ibadahnya masih hebat saja, ya itu ya, sering gitu ya. Ini kalau ada rasa ini segera buang. A'udzubillah, saya hanya karena Allah, biar pahala kita tidak hilang. Serius Bapak Ibu yang saya hormati. Ya. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umurnya, sehat walafiat, dan kita semua mendapatkan derajat Lailatul Qadar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwal. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma taqabbal sholatana wa ruku'ana wa siyamana ya Allah. Allahumma akrimna bil ikhlasi wal istiqomah diwajibal karim fi a'malina wa aqwalina wa ahwalina wa ja'alna al-maqbulin fid dunya wal akhirah. Allah
Allahumma taqabbal sholatana tammah waghfir dhunubana amah wa la tukhzina yawmal qiyamah. Allahumma inna nas'aluka jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa fi'lin wa amalin, wa na'udzubika minan nari wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa fi'lin wa amalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada yang terkenan. Kami akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.